Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 2 berada di pasar sore. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada penjual sayur untuk memenuhi tugas puas dengan matkul pengambilan keputusan dan strategi pemasaran. Baik, simak kitanya ya teman-teman, simak videonya. Nanti selanjutnya. Nyek. Pengambilan keputusan dan strategi bisnis adalah dasar penting dalam menjalankan usaha. Dengan keduanya, kita bisa menentukan arah usaha, menghindari resiko, dan mencapai tujuan baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu pilihan terbaik dari beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan usaha. Ada beberapa jenis keputusan, mulai dari strategi, yang mana itu keputusan besar yang berdampak jangka panjang, seperti membuat cabang baru atau menambah jenis produk. Yang kedua, keputusan yang bersifat taktis, yang mana keputusan itu menjalankan strategi, misalnya menentukan harga jual atau cara promosi. Dan yang terakhir, operasional, yang mana itu sebuah keputusan harian seperti mengatur jadwal kerja atau membeli bahan baku. Dalam mengambil keputusan selalu ada langkah-langkah, mulai dari mengenali masalah atau kebutuhan, kumpulkan informasi yang relevan, buat beberapa pilihan atau alternatif, membandingkan dan menilai setiap pilihan, memilih pilihan yang paling cocok, menjalankan keputusan tersebut, dan yang terakhir, melihat hasilnya dan mengevaluasi. Ada banyak cara untuk mengambil keputusan, misalkan pakai data dan logika, melihat angka fakta dan analisis. Kedua, menggunakan pengalaman dan insting berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ketiga, analisis SWOT, melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang terakhir, menghitung untung dan rugi, membandingkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan. Dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek ingin melakukan wawancara bersama Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa alasan Ibu memulai usaha ini? Tidak ada apa-apa, jualan di sini ada golek batik dikit-dikit, tinggal makan gitu. Beli makanan di rumah. Kira-kira sudah berapa tahun ya Ibu untuk jualannya ini? Suwi bisa seket. Udah lama ya Bu ini? Udah. Udah Anakku lama. umur setahun ya, saiki umurnya wis 50 loh. Dari dulu ibunya itu juga jualan sayur apa gimana? Langsung di sini. Langsung sayur ya? Langsung sayur ya. sama kue basah. Iya. Kue basah ki sik arek-arek bangsa 20 tahun. 20 tahun. Lama sayurnya? Sayurnya lama sayur Pak. Kalau untuk menentukan harga setiap barangnya itu gimana Ibu? Ganti-ganti dine berapa, jualnya berapa. Jadi satu hari ganti-ganti. Ya. Kalau ada pembeli yang borong sayuran 10 unting gitu, apakah ada potongan harga atau lebih murah? Dikasih bonus sedikit. Ganti bonus. Kalau pembelinya apa sering ada yang pesan-pesan seperti itu? Banyak. Kue-kuenya banyak. Dan tetapnya ada. Ada. Cara untuk menarik pelanggan itu yang paling menarik apa itu? Yang penting murah sedikit, orang larang-larang, orang tidak pada sabar. Untuk setiap harinya itu ramai atau bagaimana penjualannya? Saat itu piye nggih
Tidak tahu. Berarti tidak menentu ya. Enggak. Saja ya pokoknya ganti tahun pokoknya berapa ganti ya. Ibunya bagaimana ibu menentukan harga jual untuk batangannya? Menentukan harga jualnya. Iya. Yang stabil sama pasaran teman-teman. Oh gitu Ya, Jadi ibu menentukan harga jualnya itu sama ya ini ya sama, ya teman-temannya di pasar? sama teman. Gitu ya. Baik, untuk ibunya sebelum memulai usaha ini, apa alasan ibu untuk membangun usaha ini? Untuk menyukupi ekonominya sehari-hari untuk keluarga. Oh iya, iya. Mungkin ada alasan lain itu untuk apa gitu? Ya untuk apa itu, untuk ya untuk amal untuk apa itu. Sebelum ibu berjualan, apakah sudah ada target pasarnya bu? Aset-asetnya Apakah sudah cari pelanggan atau? oh sudah ada, Oh, sudah. pelanggannya sudah ada. Pelanggannya itu tetap ya bu? Tetap enggak gunakan Iya. tetap. Ketika ada pembeli yang memborong dagangan ibu, apakah pemborong itu tadi mendapat harga yang lebih rendah atau mendapat bonus ya bu? Ya harganya sedang-sedang, tapi ya kalau belinya banyak ya dapat jadi, kalau beli dikit ya tidak. Iya gitu. Menurut ibu, apa strategi penjualan yang paling menarik untuk menarik pelanggan? Untuk menarik pelanggan ya itu untuk sembako, untuk kelapa, untuk lain-lainnya itu semua. Ketika penjualan turun, apakah strategi untuk ibu mempromosikan dagangan? Apakah ibu mempunyai cara untuk mempromosikan dagangan? Ya bisa saja, kalau turun ya dijual turun, kalau naik ya dijual naik gitu. Mengikuti sehari-harinya belinya gitu. Kalau belinya turun ya dijual turun, kalau naik ya dijual naik gitu. Kalau sekarang itu ya bu, kalau sekarang itu pembelinya ramai apa enggak ya bu? Membelinya sekarang itu sepi Mbak, sama dengan yang dulu-dulu sekarang. Kalau boleh tahu itu sepinya karena apa ya bu? Karena apa ya? Karena ada apa itu, ada apa-apa itu, ada MBG, ada online gitu. Ada itu, harga itu paling pasarnya sepi. Iya, pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punah-punah prediksi wawancara keuangan. Kalau Asmani Gabung sama isi wawancara di sini kami dari mahasiswa Institut Teknologi dan Trenggalek. Kalau boleh tahu dengan ibu namanya siapa? Ibu Musri ini tempat tinggalnya di mana kalau boleh tahu? Untuk sekarang nih, ibu kan lagi jualan sayur nih di pasar Strategi. Jualan ini kira-kira ibu sudah berjualan selama berapa tahun? Lama banget bu ya, udah 40 tahun, berarti sejak ibu belum punya anak kalau boleh tahu. Iya. Jangan mantannya. Oh mantan. Oke, pertanyaan yang pertama ya bu, bagaimana ibu menentukan harga jual untuk dagangan sayur ibu? Iya, maksud saya misal nih bu, semisal harga brokoli untuk hari ini harganya segini, untuk bawang segini, itu bagaimana cara ibu menentukan harganya? Oh berarti ibu menentukan harga itu berdasarkan harga pasar yang ada di pasar Solo. Gitu ya bu. Kalau sekarang harga sayur yang lagi naik apa bu kalau boleh tahu? Ya. Itu kira-kira ibu tahu nggak kok kenapa bisa naik seperti itu harganya?
Oh, karena MBG jadi harganya semuanya pada naik Bu ya gitu. Oke, pertanyaan kedua ya Bu, sebelum memulai usaha ini, apa alasan Ibu mengambil usaha yang pada akhirnya berjualan sayuran? Ya, berarti motivasi Ibu jualan adalah karena untuk memberi makan satu keluarga. Bahasanya gitu ya Bu? Oke. Pertanyaan yang ketiga ya Bu, sebelum Ibu berjualan, apakah ada target pasarnya? Target pasar itu semisal ini Bu, aku mau jualan sayuran, aku mau anak kecil aja yang beli atau bagaimana gitu. Target pasar itu orang pasarnya. Baik Bu. Pertanyaan yang keenam ya Bu, yang keempat, ketika pembeli memborong dagangan, apakah mendapatkan potongan harga? Berarti Ibu tidak tidak mengfullkan harga, tapi memberi diskon untuk harga yang untuk orang konsumen yang memborong jualan Ibu. Oke Ibu. Sekali lagi bersama Ibu siapa tadi? Ibu Musri ini dari Salam Rejo ya Bu. Oke. Sudah. Terima kasih ya Bu. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang penting banget, yaitu hubungan antara kepemimpinan dan cara mengambil keputusan. Mungkin kedengarannya kayak dua hal yang beda ya, tapi sebenarnya keduanya ini tuh nampel banget, kayak dua sisi koin yang sama. Coba deh, bayangin sebentar. Ingat-ingat lagi bos terbaik yang pernah Anda punya. Udah? Sekarang, coba bayangin seorang pemimpin sejati yang pernah Anda kenal. Apa sih satu hal yang benar-benar bikin mereka beda di mata Anda? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget loh. Jawabannya, dan ini nih inti dari pembahasan kita hari ini. Semua itu intinya cuma satu. Gimana cara mereka ngambil keputusan? Yup, kualitas kepemimpinan seseorang itu cerminan langsung dari kualitas dan gaya mereka dalam memutuskan sesuatu. Nah, oke. Sebelum kita bedah lebih dalam soal gimana cara ngambil keputusan, kita harus paham dulu dong siapa yang ngambil keputusan itu. Apa sih sebenarnya yang bikin seseorang jadi pemimpin, bukan cuma sekedar jabatannya loh. Jadi, ini bukan soal merintah-merintah doang ya. Kepemimpinan itu seni. Seni buat mempengaruhi dan memotivasi. Idealnya sih, seorang pemimpin itu kayak fasilitator yang ngebimbing timnya ke tujuan bersama. Meskipun, ya seperti yang bakal kita lihat nanti, kadang-kadang pendekatan yang lebih to the point juga perlu. Seorang pemimpin itu perannya banyak banget kan? Bikin visi, ngurusin konflik, jadi panutan. Tapi, coba perhatiin deh benang merahnya yang nyambungin semua itu. Apa coba? Yap, pengambilan keputusan. Setiap peran ini, dari ngarahin sampai motivasiin tim, semuanya bergantung pada kemampuan si pemimpin buat milih pilihan yang pas, di waktu yang pas. Sekarang, coba bayangin deh, gaya kepemimpinan itu kayak seperangkat alat di kotak perkakas. Anda kan nggak mungkin pakai palu godang buat masang paku figura kecil kan? Nah, pemimpin yang hebat itu tahu persis alat mana yang harus diambil dari kotak perkakasnya buat setiap situasi yang beda-beda. Oke, kita mulai dari dua gaya yang paling kontras, yang paling berseberangan. Di satu sisi, ada gaya otoriter, cepat, tegas, pokoknya kayak jenderal di medan perang. Ini efektif banget kalau waktu jadi taruhannya. Nah, di sisi lain, ada gaya demokratis, kolaboratif, ngajak semua orang ikut serta. Ini lebih kayak kapten kapal yang nanya masukan dari semua krunya buat ngelewatin perairan yang sulit. Selanjutnya, ada laissez-faire, atau gampangnya lepas tangan. Ini cocok banget buat tim yang isinya para ahli, yang udah jago dan bisa kerja mandiri. Terus, ada gaya transformasional. Nah, ini nih yang bener-bener jadi game changer. Pemimpin kayak gini tuh nggak cuma ngelola, tapi mereka menginspirasi, mengubah, dan ngebangun tim mereka buat masa depan yang lebih besar. Nah, lihat deh gimana tiap gaya itu punya momennya sendiri. Otoriter buat situasi krisis, demokratis buat mecahin masalah yang rumit. Bahkan gaya transaksional yang pakai sistem imbalan dan hukuman itu punya tempatnya sendiri loh di lingkungan yang super terstruktur. Kuncinya itu bukan milih satu gaya terus dipakai selamanya, tapi tahu kapan harus ganti-ganti alat.
Oke, kita udah ngomongin siapanya, yaitu si pemimpin dengan kotak perkakasnya. Sekarang, yuk kita bedah apanya, yaitu keputusannya itu sendiri. Kita coba intip ke bawah kap mesin dan pahami gimana sih pilihan-pilihan ini sebenarnya dibuat. Definisinya mungkin kedengeran simpel ya, tapi jangan salah. Proses ini itu mesin penggerak setiap organisasi. Satu keputusan yang benar bisa bikin perusahaan melesat. Sebaliknya, satu keputusan yang salah bisa bikin bencana. Taruhannya benar-benar tinggi. Intinya, pemimpin itu ngadepin dua jenis keputusan. Ada yang namanya keputusan terprogram, ini hal-hal rutin, kayak nyetujuin laporan pengeluaran atau bikin jadwal kerja mingguan. Gampang? Nah, terus ada keputusan tidak terprogram. Ini nih monster-monsternya, yang kompleks, unik, kayak gimana cara ngerespon gerakan kompetitor yang gak disangka-sangka, atau mutusin buat masuk ke pasar yang benar-benar baru. Terus, gimana caranya pemimpin hebat ngadepin keputusan yang gak terprogram ini? Mereka pakai proses yang terstruktur. Ini bukan soal tebak-tebakan ya, ini tuh kayak peta jalan yang sistematis. Mulai dari ngediagnosis masalahnya dengan benar, ngumpulin data, nimbang-nimbang semua opsi, sampai akhirnya ngejalanin keputusannya, dan ini yang paling penting, belajar dari hasilnya. Nah, sekarang nih saatnya kita gabungin semuanya. Disinilah teori ketemu sama kenyataan. Yuk kita lihat gimana kotak perkakas kepemimpinan ini benar-benar dipakai di beberapa skenario yang taruhannya tinggi. Coba bayangin ya, server utama perusahaan Anda tiba-tiba mati total, pas di tengah-tengah peluncuran produk terbesar. Panik mulai nyebar, dan setiap detik yang kebuang itu artinya rugi jutaan rupiah. Sebagai pemimpin, apa yang Anda lakuin? Dalam situasi kayak gini, nggak ada waktu buat rapat panjang lebar. Alat yang paling pas, ya gaya otoriter. Pemimpin harus langsung ambil alih komando, ngasih perintah yang jelas, dan meminimalisir debat kusir biar semua tindakan bisa cepat dan terkoordinasi. Kalimat kayak gini mungkin kedengeran galak ya kalau di situasi normal, tapi pas lagi darurat, ketegasan kayak gini tuh anugerah. Ini langsung motong semua kebingungan dan bikin semua orang fokus ke satu hal, bertindak. Oke, sekarang kita balik situasinya 180 derajat. Lupakan krisis, kita ngomongin kreativitas. Tim Anda sekarang harus ngerancang strategi pemasaran yang benar-benar baru buat ngejangkau audiens baru. Ini jelas keputusan yang rumit dan gak terprogram. Nah, di sini, kalau pakai gaya otoriter, yang ada kreativitas malah mati. Alat yang tepat, ya gaya demokratis. Memimpin ngebuka forum diskusi, karena dia tahu ide paling brilian bisa datang dari siapa aja. Tujuannya bukan cuma buat dapat satu solusi, tapi buat nemuin solusi terbaik lewat kebijaksanaan kolektif. Dan plusnya lagi, ini bisa ngebangun komitmen tim. Oke, jadi kita udah tahu nih alat yang tepat buat tiap situasi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita jadi lebih jago pakai alat-alat itu? Ini bukan soal jadi orang lain, tapi soal ngasah beberapa skill inti yang bikin semua perbedaan. Ini dia nih, fondasi buat ngambil keputusan yang hebat. Coba pikirin deh soal empati. Ini bukan cuma soal jadi orang baik ya, tapi soal bener-bener ngerti gimana keputusan Anda bakal ngaruh ke tim. Atau soal kemampuan beradaptasi, kemampuan buat ngebatalin rencana dan ngambil alat lain pas situasinya berubah. Ini tuh kayak otot kepemimpinan yang bisa terus kita latih. Jadi, ini dia poin paling penting yang harus kita ingat. Kepemimpinan yang hebat itu bukan berarti dia punya semua jawaban. Itu cuma mitos. Kepemimpinan yang hebat itu adalah soal tahu cara nemuin jawaban terbaik. Entah itu dengan mutusin sendiri secara cepat, atau dengan memfasilitasi kebijaksanaan tim Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin tantangan besar berikutnya yang ada di depan mata Anda. Sekarang, setelah Anda punya kotak perkakas ini, gaya kepemimpinan mana yang bakal Anda pilih buat ngadepinnya? Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali. Pernah ngerasa nggak sih organisasi Anda kayaknya sibuk banget, gerak ke sana kemari, tapi kok rasanya nggak maju-maju? Nah, hari ini kita akan coba ubah kekacauan itu jadi sesuatu yang lebih jelas. Kita bakal ngebahas soal manajemen strategis. Gimana caranya nyusun sebuah rencana permainan yang jitu buat organisasi Anda. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Apa tim Anda kelihatannya sibuk banget, tapi kok target-target besar nggak pernah tercapai? Rapatnya panjang, tapi keputusan penting malah ketunda terus. Kalau ini kedengarannya familiar banget, Anda nggak sendirian kok. Dan biasanya ada satu alasan utama di balik semua itu. Oke, sekarang kita bongkar masalahnya ya. Di bagian pertama ini, kita akan kenali tanda-tanda bahaya yang nunjukin kalau sebuah organisasi itu jalan tanpa peta yang jelas. Gejalanya apa aja sih? Sumber daya kebuang buat proyek yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya nggak nyambung sama tujuan utama. Tim marketing punya tujuan beda sama tim produk.
Terus, tiap kali ada perubahan di pasar, semua orang langsung panik. Ini tuh bukan salah orang-orangnya loh. Ini adalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Nggak adanya satu rencana permainan yang bisa menyatukan semua orang. Nah, setelah kita lihat masalahnya kayak apa, sekarang waktunya kita ngomongin solusinya. Disinilah manajemen strategis masuk sebagai game plan utama untuk organisasi Anda. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen strategis itu? Ini bukan sekedar dokumen tebal yang akhirnya cuma jadi pajangan di laci, bukan. Ini adalah sebuah proses yang hidup. Kita merancang mau kemana, kita jalanin rencananya buat sampai ke sana, dan kita terus-terusan ngecek peta biar nggak salah jalan. Intinya, ini soal gimana caranya kita bermain untuk menang, bukan cuma sekedar bermain biar nggak kalah. Terus kenapa kita harus repot-repot mikirin ini? Ya karena hasilnya gede banget. Ingat kan gejala-gejala tadi? Strategi yang bagus itu obatnya. Strategi ngasih fokus, menghentikan pemborosan, dan bikin kita ngambil keputusan jadi jauh lebih gampang. Contohnya pas ada peluang baru datang, kita bisa langsung nanya, ini sejalan nggak sama strategi kita? Kalau nggak, jawabannya gampang, nggak usah. Jadi kita bisa lebih proaktif, bukan cuma reaktif. Oke, mari kita mulai bedah prosesnya satu persatu. Tahap pertama itu soal perencanaan dan desain. Anggap aja ini kayak kita lagi ngumpul bareng sebelum mau road trip besar. Kita gambar petanya dulu, dan kita tentukan tujuan akhirnya di mana. Prosesnya itu dimulai dari mimpi besar, visi kita, yaitu tujuan akhir yang mau dicapai. Terus misi, yaitu apa yang kita lakuin buat nyampe ke sana. Abis itu kita lihat sekeliling, kompetitor lagi ngapain, tren pasarnya gimana. Setelah itu, kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, semua informasi ini disatuin dalam analisis SWOT, yang akhirnya ngebantu kita milih rute atau strategi terbaik buat mencapai tujuan kita. Punya peta yang bagus itu kan percuma kalau mobilnya nggak pernah dinyalain dan keluar dari garasi. Nah, tahap kedua ini adalah soal eksekusi, menjalankan perjalanan yang udah kita petakan tadi. Disinilah rencana di atas kertas diubah jadi aksi nyata. Tahu nggak, banyak banget strategi hebat yang gagalnya ya di tahap ini. Implementasi itu bukan cuma soal ngasih perintah, tapi soal gimana menggerakkan seluruh organisasi. Kita harus menempatkan uang dan orang di tempat yang pas, bikin aturan main yang jelas, dan yang paling penting, bangun budaya di mana semua orang semangat dengan arah yang kita tuju. Disinilah komunikasi jadi kunci. Semua orang di dalam kapal harus tahu kapalnya mau berlayar kemana dan kenapa. Penting juga buat kita ingat kalau strategi itu punya beberapa tingkatan. Di paling atas, ada tingkat korporat. Pertanyaannya, kita mau main di bisnis apa aja? Terus di tengah, tingkat bisnis. Pertanyaannya, gimana cara kita menang di arena itu? Dan di tingkat fungsional, setiap departemen nanya, oke, peran spesifik saya apa biar bisa ikut menang? Kalau ketiganya selaras, barulah organisasi bisa bergerak sebagai satu kesatuan yang kuat. Oke, satu hal terakhir yang penting banget buat dipahami. Manajemen strategis itu bukan proyek yang sekali selesai, terus udah kita lukain. Bukan. Ini adalah sebuah siklus yang terus berlanjut, sebuah perjalanan yang nggak pernah benar-benar ada akhirnya. Kutipan ini benar-benar ngena banget kan? Anda bisa aja punya strategi paling brilian sedunia, tapi kalau nggak diimplementasikan dengan baik, ya itu cuma jadi angan-angan aja. Eksekusi adalah segalanya. Dan eksekusi yang baik itu bukan cuma soal ngikutin rencana awal secara kaku. Dunia di luar sana akan terus berubah, pesaing baru muncul, teknologi makin maju, strategi kita juga harus bisa begitu. Kemampuan buat mengevaluasi, beradaptasi, dan kalau perlu banting setir, itulah yang membedakan organisasi yang bisa bertahan dan berkembang dari yang akhirnya ketinggalan zaman. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba lihat organisasi Anda sendiri. Apakah strategi Anda itu sebuah dokumen yang hidup, yang jadi panduan keputusan sehari-hari? Atau jangan-jangan cuma jadi pajangan yang dibuat setahun sekali terus dilupain? Nah, jawabannya bisa jadi pembeda antara terus-terusan berjalan di tempat dan benar-benar sampai ke tujuan Anda. Dalam setiap langkah usaha, ada satu hal yang tak pernah bisa kita abaikan. Keputusan. Di balik setiap gerobak yang didorong pagi-pagi, setiap toko kecil yang buka sebelum matahari terbit, dan setiap ide yang lahir dari mimpi panjang, ada keberanian untuk memilih. Pengambilan keputusan bukan sekedar memilih harga atau menentukan produk. Ia adalah cermin dari harapan, dari keyakinan bahwa apa yang kita mulai hari ini bisa menjadi warisan esok hari. Ada keputusan yang strategis,
yang menentukan arah jangka panjang. Ada yang taktis yang mengatur langkah harian, dan ada pula yang operasional yang kita ambil tanpa banyak pikir tapi berdampak besar. Setiap keputusan adalah cerita tentang bagaimana seorang ibu memutuskan berjualan sayur demi anak-anaknya. Cerita tentang seorang pemuda yang memilih membuka usaha kecil daripada menyerah pada keadaan. Cerita tentang kita semua yang percaya bahwa usaha bukan sekedar mencari untung, tapi membangun masa depan. Dan di balik keputusan itu ada strategi, ada analisis, ada intuisi, ada keberanian untuk mencoba dan gagal. Karena strategi bukan hanya soal rencana, tapi tentang bagaimana kita bertahan, berkembang, dan tetap bermakna. Bisnis bukan hanya soal angka. Ia adalah tentang manusia, tentang memahami pasar, mendengar pelanggan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Tentang kepemimpinan yang tidak hanya memimpin, tapi juga menginspirasi. Jadi, untuk setiap pelaku usaha di luar sana yang mungkin sedang ragu, lelah, atau bingung, ingatlah, keputusanmu hari ini bisa menjadi titik balik. Strategimu bisa menjadi cahaya di tengah gelap, dan usahamu bisa menjadi harapan bagi banyak orang. Karena dalam dunia bisnis, yang paling penting bukan seberapa besar kita memulai, tapi seberapa tulus kita melangkah. Kami dari kelompok 2 telah menyelesaikan wawancara di pasar sore dengan 3 penjual sayur. Kami dari kelompok 2 izin undur diri.